seperti itu. Karena kenapa? Ya itu, pilih terusnya bersangka toh. Halo, ini namanya siapa? Namanya siapa itu, Dim? Hai teman-teman, saat ini saya berada di rumah Kak Dimas, salah satu teman kita yang suka sekali dengan kucing ya. Di sini rumahnya itu banyak sekali kucing. Ini salah satunya loh. Kucing kampung. Ini kucing kampung, bukan kucing yang tipe-tipe yang gimana ya. Intinya di sini dia mengadopsi kucing kampung yang berada di jalan. Baik. Jadi kebanyakan atau hampir semua kucing yang di sini itu diambil dari kecil ya, dari kecil yang ditinggalkan induknya, kemudian Kak Dimas mengambil dan memeliharanya sampai sekarang. Contohnya salah satunya ini, dia masih sangat kecil dan sekarang sudah besar dan itu dipelihara oleh Kak Dimas. Dan sekarang sudah ada sekitar 20 ya yang di rumah. Dan sekarang sudah ada lebih 20 ekor kucing di sini, mulai dari yang masih sangat kecil sampai yang besar kayak gini. Dekat. Ya baik teman-teman, saat ini kita akan menuju ke lokasi untuk menyaksikan Kak Dimas. Dia akan memberikan makanan kepada kucing-kucing yang berada di sana. Jadi terus nonton kami ya. Wah. Baik teman-teman, sekarang kami sudah berada di lokasi tempat di mana Kak Dimas selalu memberikan makanan kepada kucing-kucing itu. Jadi lokasinya berada di TPI atau tempat pelelangan ikan. Jadi silakan bisa kita saksikan Kak Dimas memberikan makanan kepada kucing-kucing ini. Derek bisa bergabung. Setiap hari kayak gini. Mereka ada namanya nggak ini? Ini guys bekalnya. Kalau di sini titik satu, mereka tidurnya di sini berapa ekor kan? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Baik teman-teman, di sini adalah titik pertama dan ada 5 titik yang biasa Kak Dimas tempati memberi makan kucing. Jadi kita akan menuju ke titik kedua. Bina tahu.
Baik teman-teman, saat ini kita berada di lokasi atau titik kedua tempat Kak Dimas memberikan makanan kepada kucing-kucingnya. Jadi bisa kita saksikan ini kucing di titik kedua. Ada berapa di sini? Sekitar berapa di sini Kak Dimas? 5 ekor di sini. Yang dewasa kan? Yang dewasa 5, kalau yang kitten? Yang baru berapa hari di sini. Jadi yang besar kayak begini itu sudah lama ya di sini. Sebenarnya mereka udah dewasa juga sih sebenarnya. Iya. Di sini. Kalau kemarin kan ngasih makannya kan di samping situ, iya. Samping gudang. Cuman karena enggak enak. Jadi yang kecil kayak begini ini baru ya? Baru berapa hari? Itu juga ada habisnya. Jadi di titik kedua ini kita masih di lokasi yang sama di tempat pelelangan ikan Kota Palopo. Ada yang habisnya di sini. Orang-orang yang belum mereka juga. Mereka bukan bisa sama. Selanjutnya kita akan menuju ke titik ketiga. Terus ikutin kami ya. Tarik nggak suara kan dia? Hah? Tarik suara. Wah, mereka sudah datang. Ini yang dua ini di sana tuh. Wah, ini rombongan si Oyen. Rombongan Oyen. Bisa Nah, kita saksikan ini kedatangan kucing. Saat melihat Kak Dimas, dia akan berlarian karena dia sudah tahu bahwa kalau Kak Dimas datang berarti dia akan makan. Ya bisa kita saksikan ini kucing-kucing Kak Dimas di titik ketiga. ini ada berapa yang di sini kucingnya? Ini ada 4 ekor. 4 yang besar ya. Tapi gemuk-gemuk ya ini. Saat ini kita berada di lokasi ketiga tempat Kak Dimas memberikan makanan kepada kucing-kucing yang telah dibuang oleh orang dan dibesarkan oleh Kak Dimas. Bisa kita saksikan bagaimana antusias kucing-kucing ini menyambut kedatangan Kak Dimas. Iya. Datang. Ayo ikut. Sana. Yuk. Sana. Sana. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi atau titik keempat tempat Kak Dimas memberikan makanan kepada kucing-kucingnya. Dan di sini kita bisa menyaksikan berapa banyak kucing yang diberikan makanan setiap harinya, dan itu tidak hanya satu kali tapi 2 kali dalam sehari. Nah, saat ini lokasinya masih tetap sama, tempat pelelangan ikan di Kota Palopo atau TPI, di mana kucing di sini dibuang oleh orang dan diberi makan oleh Kak Dimas. Kita bisa saksikan. Jadi Kak Dimas ada berapa ekor kucing di sini? Kalau yang dewasa ini 12 ekor. Wow. Di titik keempat ini ada kurang lebih 12 ekor kucing yang sudah dewasa, belum yang kecil. Karena yang kecil kayak seperti ini, itu dibuang oleh orang yang baru, kemudian diambil oleh Kak Dimas. Ada yang nggak ada sih.
saat ini kita berada di titik kelima atau titik terakhir tempat Kak Dimas memberikan makanan pada kucing-kucingnya. Sini bisa kita saksikan mulai dari titik pertama sampai dengan titik kelima, semuanya kucingnya antusias menyambut kedatangan Kak Dimas. Ya. Lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erik Setiawan dalam program JMM Macarita. Iya, kali ini saya bersama salah satu pemuda. Saya menganggap bahwa aktivitasnya ini sangat unik, ya. Kenapa saya menganggap sangat unik? Karena dia berbaur atau aktivitasnya itu bersama dengan hewan, ya. Di sini ada Kak Dimas, ya. Kak Dimas aktif memberi makan kepada kucing-kucing yang tidak lagi diurusi oleh orangnya, dan kita bisa menyaksikan bahwa Kak Dimas memberi makanan kepada kucing itu prosesnya kayak gimana, awalnya bagaimana, dan itu akan kita tanyakan langsung kepada orangnya. Iya. Hai Kak Dimas. Halo, Apa kabar? alhamdulillah baik. Jadi Kak Dimas ini juga merupakan salah satu pemuda inspiratif yang ada di Kota Palopo, karena dia sangat aktif memberikan makanan kepada kucing-kucing jalanan. Ya. Jadi Kak Dimas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kakak. Tentu yang pertama, sejak kapan Kak Dimas mulai aktif memberikan makanan kepada kucing-kucing yang di jalanan ini? Gitu. Terima kasih. Kalau ditanya soal sejak kapan, Iya. Kalau saya tidak salah ingat itu dengan tahun 2018. 18. Oh ya, sudah kurang lebih 2 tahun lebih. Kurang lebih 3 tahun. Ya, 3 tahun. 3 tahun dengan tahun ini. Ya. Kemudian Kak Dimas, kenapa memilih lokasi di tempat ini? Kenapa tidak di tempat lain seperti itu? Ya. Sebenarnya kenapa pilih di tempat ini? Sebenarnya itu nggak sengaja sih awalnya. Iya, Nggak sengaja. Cuman karena waktu 3 tahun yang kemarin itu kan saya lagi sama teman kan lagi cerita, karena memang kita niatnya kan pengen ngadopsi atau Iya. merawat kucing-kucing yang ada di sekitaran sini. Jadi tidak secara nggak sengaja kita nemu ada 2 perempuan lagi bawa kardus, dan di sini itu kucing 4 ekor. Iya. Jadi 2 ekor saya adopsi sama teman satu-satu. Iya. Kemudian yang 2-nya itu kita bawa di ujung sana. Iya. Gitu. Sebentar ya Kak. Jadi Iya. pada saat itu kan Kakak melihat seorang perempuan membawa dos, Iya. dan isinya adalah kucing. Benar. Kakak sempat tidak menanyakan apa itu, kenapa dibuang begitu? Iya. Sempat kita nanya, Iya. tapi selepas cuma nanya itu apa, dia jawab itu karena kita kan memang udah lihat langsung bahwasanya itu kucing. Oh Pak. iya. Jadi habis itu dia langsung pergi. Iya. Ya udah, kucing yang ada 4 ekor itu saya ambil 1, teman saya 1, jadi tersisa 2. Duanya itu saya bawa ke ujung sana. Iya. Gitu. Jadi kalau boleh tahu, memberi makan kucing ini berapa kali dalam sehari? 1 kali sehari. Oh, 1 kali dalam sehari. Ah. Nah, tadi kan sebelum memberi makanan kita disambutlah oleh kucing-kucing itu. Dia lari melihat Kak Dimas. Artinya Kak Dimas itu ada rasa gimana ya? Apakah sudah menganggap seperti anak atau apa? Kayaknya kucing itu menganggap bahwa tuan saya datang. Dia mau nyambut dengan begitu semangatnya. Kontak batin. Iya. Iya. Sebenarnya kalau saya pribadi itu kan memang menganggap mereka itu bukan cuma sekedar hewan gitu kan, tapi udah kayak seperti anak orang atau anak manusia. Makanya saya kadang biasa nyebut mereka itu anak, gitu kan, anak-anak saya gitu kan. Jadi ya seperti itu ceritanya. Ya betul Kak ya. Jadi tentu ada kontak batin bilang, karena kita menganggap bahwa kucing ini adalah saya sendiri ya. Kemudian saya ingin bertanya, pernah tidak kakak menyaksikan kucing kakak itu dalam kondisi yang lemah atau bahkan ada yang sudah dalam kondisi mati begitu? Kemudian bagaimana perasaan kakak seperti itu? Iya, pernah sih berapa kali pas saya udah nyampe di lokasi kan udah nemu mereka dalam keadaan lemas karena sakit, Iya. gitu kan. Atau mungkin orang yang bawa dalam kondisi udah sekarang seperti itu. Iya. Jadi
banyak kasus sih sebenarnya, banyak permasalahan yang timbul ketika istilahnya saya datang di lokasi dengan ya kondisinya macam-macam. Iya. Gitu. Kemudian kalau misalnya kucing itu dalam kondisi sakit, Iya. apakah kakak memberikan obat atau membawanya ke tempat di mana bisa diperiksa lah kesehatannya atau? Iya, benar. Kalau untuk obat standar ya, istilahnya kalau bahasa kita kan P3K-nya gitu ya. Iya, benar. Ada saya siapkan memang, ya kan. Kalau misalkan mereka yang urgent benar-benar butuh penanganan medis, istilahnya kan, ya mau harus dibawa ke klinik, Oh, gitu. Cuman ya kan pada kasus tertentu kan memang sebenarnya tidak semua anak-anak saya itu kan mengalami kasus seperti itu. Ya paling mungkin mereka ngalami ya diare, sakit mata, Iya. batuk. Ya kalau misalkan penanganan seperti itu ya mereka ada obatnya sendiri. Gitu. Jadi saya pernah memelihara kucing juga pada saat itu. Iya. Usianya itu kurang lebih 1 bulan. Nah, pada saat itu saya kan memiliki 1 kucing. Iya. Nah, kucing itu mati karena diinjak mobil. Ah, Nah, tentu perasaan saya langsung sedih sekali. Nah, kemudian bagaimana sih perasaan kakak sehingga kucing yang begitu banyak ini kakak seakan-akan bahwa dari kucing yang satu ke kucing yang satu, apakah memiliki perbedaan rasa yang sama atau berbeda begitu? ya kalau ditanya masalah perasaan pertama ya jelas sedih. Iya, benar. Karena kenapa kan setiap hari kan kita berbaur, Iya. ya kan? Kemudian ya kalau ditanyakan tentang ada perbedaan rasa, Iya. saya rasa rasanya sama. Sama ya, benar. Sedih, ya kan? Karena ya dari setiap anak-anak yang ada di sini dari titik 1 sampai titik 5 itu semuanya rata. Iya. Nggak ada perbedaan bahwasanya ya yang seperti ini, jadi ya sama semua. Ya. Jadi pemirsa, di sini kita bersama Kak Dimas. Dia menjelaskan bahwa kucing yang dia beri makanan saat ini, dia itu menganggap bahwa dia itu adalah seperti anaknya sendiri karena dia itu mengambil dari kecil. Nah, kita sudah melihat ada yang sudah dewasa besar. Tentu kalau kita melihatnya, kita merasa bersedih lah kalau kita kehilangan salah satu kucing itu. Nah, saya ingin bertanya lagi, berapa sih jumlah kucing Kak Dimas semua yang di sini? Di lokasi. Iya. Ya. Kalau di lokasi sini dari 1 sampai 5 nanti titiknya Iya. ya. Paling mentok itu 35 ekor. 35 ekor, luar biasa. Adapun yang istilahnya yang nambah-nambah jumlahnya itu ya kayak macam kittennya, Iya. ya kan? Ataupun mungkin ada baru datang, Iya. gitu kan? Tapi kalau saya ngitungnya itu yang paling mentok, ibarat katanya gini, jadi penghuni tetap setiap titiknya itu Iya, benar. 35 ekor gitu. Kayaknya ada yang menarik nih. Kalau misalnya Kak Dimas ini dibuatkan kartu keluarga, bisa muat nggak ya? Iya, bisa 3 lembar ya kali ya. Ya, Kak Dimas, Ya. saya ingin bertanya lagi nih. Tentu kan memberi makanan kepada kucing ini tentu menggunakan biaya, Iya. dan biayanya tidak sedikit karena ini tidak berlaku hanya 1 hari, tapi setiap hari. Iya. Iya, saya ingin bertanya, Kak Dimas mendapatkan biaya untuk makanan kucing ini dari mana? Iya. Kalau dari sumber dananya sendiri Iya. gitu ya. Selain dari dana Pribadi? Iya, benar. ada juga macam kayak seperti donasi orang, Oh, sumbangan orang. Iya, iya. Artinya sumbangan yang ya meskipun mungkin tidak setiap saat kita iya, terima, benar. tetapi ya kita syukuri. Artinya begini, dengan adanya kegiatan seperti ini orang-orang melihat apa Iya, yang kita benar sekali, lakukan, benar sekali. ya kan? Jadi mereka tergerak untuk ya membantu Iya. seikhlasnya mereka gitu. Jadi ya bisa dikatakan bahwasanya sumber dananya itu ya sekarang ya lebih kebanyakan ke orang lain gitu. Iya. Ya. Kemudian orang-orang yang memberikan bantuan itu apakah berupa uang atau makanan begitu? Ya. Kalau misal mereka-mereka yang jauh ya otomatis mereka ngirim berikan bantuan itu berupa Uang. uang gitu. Kalau macam yang sekitaran kita kan Iya. ada juga gitu kan. Beberapa teman-teman yang ikut peduli ya membantunya dengan cara yang ngasih pakan gitu. Iya. Kemudian apa yang memotivasi Kak Dimas sehingga mau dan aktif memberikan makanan kepada kucing? Kenapa tidak hewan-hewan lain seperti itu? Ya. Kalau dikatakan memotivasi, Iya. ya sebenarnya motivasi kita timbul dalam diri kita sendiri. Iya, benar sekali. Ya kan? Sebanyak apapun istilahnya orang memberikan kita motivasi, kalau Iya. bukan memang dari kita sendiri, itu nggak akan bisa juga. Kalau ditanyakan apa yang motivasi saya, karena saya peduli, Iya, benar. ya kan? Karena saya peduli, karena buat saya gini, bahas sederhananya, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, benar sekali, Ya benar kan? sekali. Jadi
anak-anak seperti ini yang hidup di jalanan dengan berbagai macam risiko, Iya. ya disakiti orang, Benar sekali. ketabrak, gitu kan. Jadi harus memang ada satu istilahnya, ada satu bentuk kepedulian yang harus kita berikan kepada Benar mereka. sekali, benar Gitu. sekali. Iya. Ada tidak orang atau teman-teman yang membantu kakak atau bekerja sama dengan kakak untuk selalu memberi makan kepada kucing ini? Ya. Kalau di awal-awal tahun-tahun kemarin, Iya. sempat ada beberapa teman yang bisa dibilang ya berapa kali datang ikut ngebantu di lokasi. Oh, Cuman karena mungkin faktor kesibukannya mereka, iya ya. benar. Faktor kesibukannya mereka, jadi secara nggak langsung mereka nggak bisa lagi datang, Iya, benar. gitu. Tapi terkadang mereka ngebantu juga, meskipun mungkin tidak selalu setiap saat, Iya. ya kan. Tetapi itu kan ya kembali lagi bahwasanya ya peduli sama mereka itu adalah pilihan hati, Benar ya sekali. kan. Tidak harus ada bahwasanya harus ada tekanan, harus ada suruhan atau apa, itu Iya. kembali kepada diri sendiri aja sebenarnya. Gitu. Kemudian begini, kenapa kakak tidak membentuk semacam komunitas atau mengajak komunitas-komunitas cat lover yang ada di kota Palopo untuk bersama-sama kakak mengurusi atau memberikan makanan kepada kucing di sini? Ya. Kalau ditanya soal itu sebenarnya pertanyaan yang gampang-gampang susah ya. Iya, Kalau menurut saya. Karena kenapa begini? Kembali kepada tadi bahwasanya kepedulian itu kembali kepada diri sendiri. Oh Ya kan? Tidak harus ada semacam komunitas atau perkumpulan Iya, baru kita mewujudkan kepedulian itu. benar sekali. Memang sih alangkah bagusnya kalau komunitas itu ada. Artinya kita bisa saling bahu membahu, Iya, bantu membantu, ya kan. Tetapi kalau saya melihat realita yang ada, khususnya di sini ya, Iya, cat lovers Palopo, Iya. gitu kan. Kalau komunitas peduli kucing-kucing jalanan seperti mereka ini, setahu saya belum ada. oh belum ada ya. Oh. Kalau komunitas kucing yang selain mereka di jalanan Iya, iya. ada. Cuman masalahnya seperti ini, tidak semua orang mau terjun, Iya, gitu, benar sekali. ya kan? Tidak semua orang mau berbaur dengan mereka, ya kan? Dengan kondisi mereka seperti ini, ya kan? Contoh mungkin seperti ini ya. Kita bentuk komunitas. Komunitas kan terdiri dari beberapa orang, Iya, benar. ya kan? Tidak juga harus ada pemimpin, ada apa, tidak Iya, harus seperti benar sekali, itu, benar sekali. ya kan? Masalahnya begini, oke lah komunitas ada, masalahnya orang-orang yang di dalam itu mau kerja apa enggak, Iya, ya kan? Jangan sampai cuman ya namanya komunitas, tetapi orang-orang dalamnya itu nggak ada yang mau kerja, Iya, benar selalu sekali. membebani kepada orang yang membentuk. Nah, misalnya seperti itu. Makanya saya pribadi lebih nyaman, ya saya jalan aja seperti ini, Iya, benar ya kan? sekali. Tanpa harus ada embel-embel komunitas, ya kan gitu. Iya. Artinya Kak Dimas sudah memberikan kesimpulan pada diri sendiri bahwa buat apa membentuk komunitas kalau pada dasarnya dia tidak mau bekerja kan, Iya, seperti itu. Nah, Seperti itu. ini sudah terbukti bahwa kakak bekerja sendiri dan sudah dibuktikan bahwa dari awal titik pertama sampai sini itu ada beberapa kucing, dan di situ membuktikan bahwa Kak Dimas memang sangat bersemangat dengan memelihara kucing itu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, jadi apa harapan Kak Dimas ke depan untuk tetap memperdulikan kucing-kucing ini? Kemudian apa harapan Kak Dimas juga kepada orang-orang di luar sana supaya mereka peduli terhadap kucing? Ya, kalau ditanya soal harapan, pastinya ya saya berharap semoga kehidupan anak-anak di jalanan khususnya Iya, itu tetap istilahnya tetap diperhatikan. iya benar. Artinya mereka tidak harus disakiti. Iya benar. Biarkan mereka hidup dengan tenang, biarkan mereka hidup dengan nyaman dengan kondisi mereka seperti ini, ya kan? Ibarat kata ya, kalau kita nggak bisa memberikan makan, ya janganlah disakiti. Iya, Atau mereka juga nggak mengganggu kita, benar ya sekali. kan? Ya kemudian harapannya ke depannya untuk teman-teman mungkin pencinta kucing juga Iya. ya, apapun jenisnya, apapun rasnya, sebenarnya hakikatnya sama, Iya benar ya sekali. kan? Iya, semoga makin banyak orang yang akan peduli, Iya, pastinya seperti itu. Semoga makin banyak orang yang akan menyayangi mereka, Iya. tanpa harus membedakan jenis, ras, keturunan, apalah Benar segala sekali, macam benar sekali, Kak. yang mereka gitu Iya. kan. Ya harapan sederhana aja seperti itu aja. Makin banyak orang yang peduli dan sayang sama mereka. iya. Baik, pemirsa, itulah tadi beberapa harapan Kak Dimas, dan saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana, kalau tidak suka dengan kucing, jangan disakiti. Kalau memang kucing itu dianggap bahwa itu mengganggu, silakan titipkan kepada orang-orang yang memelihara kucing itu. Jangan sampai kucing itu kita pukul sampai mati, karena hewan juga memiliki keinginan untuk hidup.
Baik Kak Dimas, sepertinya sudah cukup pertanyaan saya, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu bersama kami menceritakan bagaimana kisahnya, dan tentu saya terus berdoa semoga Kak Dimas diberikan kesehatan, kelancaran dan rezeki untuk terus membantu kucing-kucing yang ada di jalanan sana. Terima Iya. kasih. Baik, untuk teman-teman yang ada di luar sana yang ingin berdonasi baik dalam bentuk uang ataupun makanan, bisa menghubungi Yayasan Jerry Model Management atau menghubungi nomor yang ada di bawah sini, dan bisa berhubungan langsung dengan Kak Dimas. Sekian dan terima kasih. When the rest of me is down, you enchant me, even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. Jadi ini kucing yang sakit ya Kak? Sakit mata. Belekan istilahnya. Bahasa Polvonya apa? Kalau bahasa ini sih belekan. Becek Belekan itu kan. kan bahasa umum. Jadi obatnya semua ada ya? Ada obatnya. Sebenarnya obat ini kan untuk manusia. Iya. Untuk manusia, cuman karena direkomendasikan juga bisa untuk anabul atau kucing, hewan apapun. Jadi Kita pakai. kucing-kucing yang di sini Kak, penyakit yang sering kena penyakit kayak gimana? Paling flu, Oh, flu ya. flu atau belekan tadi Iya. seperti ini. Jadi itu sudah ada obatnya. Ada. Iya. Ini sebenarnya salep untuk manusia, Iya. tapi ya aman untuk digunakan buat anabul sih. Aman. Ya, kita ngelesnya dikit-dikit aja sih. Ya paling juga cacingan sih, cacingan mereka. Sayang. Hey. Halo.